Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Barangani Channel akan membagikan pengalaman tentang larutan garam sebagai energi alternatif, sehingga bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Khusus bagi para kami guru yang mengajar seperti saya. Ayo kita simak videonya. Untuk alat dan bahannya, pertama kabel NYA atau kabel tembaga, yang kedua kabel NYAV atau kabel yang biasa, terus plat aluminium, bisa juga seng dan lain sebagainya, botol plastik, LED SMD 5630 3 volt dengan 0,5 watt. Saya ambil dari LED yang sudah rusak. Tang, pisau, gunting, garam, dan kain. Kain ini kain yang menyerap seperti tisu, kapas, dan lainnya. Untuk cara pembuatannya, pertama kita potong plat aluminium tersebut tampak pada gambar di samping. Setelah kita potong, kita lipat, kita jadikan berupa peta ya, sehingga memudahkan kita nanti. Kita lipat, hati-hati, bisa melukai tangan. Kita rapikan. Setelah jadi ya, kita ambil potongan kain tadi ya, kita bungkus plat aluminium tersebut dengan kain sehingga menjadi tampak pada gambar di samping. Setelah selesai, kita ambil kabel tembaga, kita kupas pengamannya sehingga kita ingin mengambil tembaganya saja yang nantinya akan kita lilitkan kepada plat aluminium yang telah dibungkus kain tersebut. Kita lilitkan sebisa mungkin, lilitannya kuat, rapat, sehingga dapat dengan baik menghasilkan daya atau tegangan listriknya. Kawet tembaga ini berfungsi nantinya sebagai kutub positif, sedangkan ujung dari plat seng tersebut nanti berfungsi sebagai kutub negatif. Selanjutnya kita ambil botol plastik, kita potong, kita jadikan sebagai wadah tempat modul yang telah kita buat tadi. Contohnya saya masukkan terlebih dahulu, contoh saja kita masukkan. Nah, terus kita tambahkan garam ya, garam dapur, garam yang biasa untuk memasak. Kita tambahkan, semakin banyak garamnya semakin banyak energi listrik yang dihasilkan. Saya cuman bereksperimen saja, saya tuangkan sedikit saja, kira-kira 1 sendok. Setelah garam dituangkan, kita larutkan dengan menggunakan air putih. Kita aduk rata sehingga larutan garam tercampur dengan air dengan sempurna. Selanjutnya kita masukkan modul yang telah kita buat tadi ke dalam larutan garam.
sehingga terjadi reaksi kimia atau disebut dengan elektrokimia antara natrium klorida, logam tembaga, dan logam aluminium. Oke, untuk mempercepat reaksi elektrokimianya, saya menggunakan adaptor 12 volt per 2 ampere, bisa juga dengan menggunakan pengecas HP. Pena yang berwarna putih ini mewakili positif, sedangkan pena yang saya bungkus dengan warna hitam ini mewakili negatif. Nanti kita hubungkan ke listrik dan kita hubungkan juga ke modul yang telah kita buat tadi, sehingga akan tampak reaksi berupa gelembung di permukaan air. Terus ada molekul yang berwarna biru yang melekat pada lilitan tembaga yang kita buat tadi. Kegiatan ini kurang lebih tak sampai 1 menit saya lakukan karena saya penasaran. Setelah saya cabut, saya pasangkan lampu LED yang telah kita siapkan. Alhamdulillah, lampu LED menyala dengan baik. Oke, untuk tujuan eksperimen ini atau percobaan ini adalah pertama, dalam upaya menghadirkan inovasi dalam dunia pendidikan pada materi energi alternatif di tingkat sekolah dasar, sehingga pembelajaran lebih bermakna serta merangsang daya cipta dan kreativitas peserta didik di masa depan untuk mengatasi krisis energi. Yang kedua, mencoba mengganti media kentang yang digunakan untuk materi energi listrik alternatif ini karena mempertimbangkan keefisienan kentang yang telah terkontaminasi oleh logam tidak bisa dimanfaatkan atau terbuang saat telah bereksperimen di sekolah. Adapun kesimpulan pada eksperimen yang saya lakukan ini, pertama, dengan menggunakan metode sel elektrokimia, larutan garam bisa menghasilkan energi listrik karena adanya unsur natrium klorida, dan oleh air diuraikan menjadi Na+ dan Cl negatif sehingga dihasilkan anoda dan katoda. Yang kedua, logam tembaga berfungsi sebagai penampang dan penghantar katoda bermuatan positif, dan logam aluminium berfungsi sebagai penampang dan penghantar anoda bermuatan negatif. Yang ketiga, tenaga listrik bisa muncul ketika ion bermuatan positif dan negatif bersaling bersentuhan. Yang keempat, satu modul dan penampang dengan 1 sendok makan garam yang saya buat ini bisa menghasilkan kurang lebih 3 volt sehingga bisa menghidupkan lampu LED tipe SMD 5630 3 volt 0,5 watt sekitar 4 jam. Ini sifatnya situasional. Yang kelima, besar kecilnya arus listrik dan potensial listrik suatu sel elektrokimia dipengaruhi dari banyaknya jumlah sel dan luasnya penampangan sel elektroda. Yang keenam, dalam sel elektrokimia, untuk memperbesar arus listrik dapat dilakukan dengan memperbesar luas penampangan elektrodanya atau logamnya, sedangkan untuk memperbesar nilai potensial listrik dapat dilakukan memperbanyak jumlah sel atau kadar garam atau pemutih pakaian. Oke, untuk saran pada eksperimen kali ini, pertama, bagi yang ingin mencoba, terkhusus untuk Bapak Ibu dan Ibu guru di sekolah, bisa juga dengan menggunakan larutan pemutih pakaian seperti Baclean atau Proclean, karena pemutih pakaian tersebut mengandung bahan aktif natrium hipoklorit yang tinggi, yang terdiri dari natrium yang bernilai plus dan klorin oksigen yang bernilai negatif. Yang kedua, belajar bekerja berhasil bersama. Kami, Barang Energi Channel, salam semangat untuk dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.